Halo semua, pada video ini kita akan membahas sejarah bagaimana Islam terpecah menjadi Sunni dan Syiah sampai berdirinya Kekhalifahan Umayyah. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa saya bukan Sunni dan bukan Syiah. Jadi, saya akan menyampaikan sudut pandang dari kedua belah pihak. Dan video ini tidak bertujuan untuk menyalahkan atau menyudutkan salah satu pihak, tetapi bertujuan untuk menambah pengetahuan saja. Oke, kita mulai aja ya. Nah, kita mulai cerita dari Ali bin Abi Thalib. Ali adalah salah satu orang yang paling penting di dalam sejarah Islam. Menurut tradisi, Ali lahir di Mekah dan merupakan keturunan Hashim dari ayah dan ibu. Ayah Ali yang bernama Abu Thalib adalah saudara kandung Abdullah yang merupakan ayah Muhammad. Sehingga Ali dan Muhammad adalah sepupu dekat dari garis bapak. Kemudian Ali juga menikah dengan anak kandung Muhammad yang bernama Fatimah. Jadi, selain sepupu, Ali juga adalah menantu Muhammad. Ketika menjadi yatim piatu, Muhammad diasuh oleh ayah Ali. Jadi, hubungan Ali dengan Muhammad sangat dekat. Nama Ali mempunyai arti tinggi, dan dia mempunyai nama lain, yaitu Asad yang mempunyai arti singa. Ketika Muhammad mengaku bahwa dirinya adalah Nabi pada tahun 610, Ali adalah salah satu orang pertama yang menerimanya dan masuk Islam. Pada tahun 622, Muhammad pindah ke Madinah karena takut dibunuh di Mekah. Peristiwa ini disebut hijrah dan menjadi patokan kalender Islami. Awalnya Ali tetap di Mekah, namun kemudian dia ikut pindah ke Madinah. Ali menikah dengan Fatimah, anak Muhammad, pada tahun 623. Pada tahun 631, umat Islam sudah menguasai Mekah dan sebagian besar Arab. Pada saat itu sudah mulai ada pertanyaan, siapa yang akan meneruskan kepemimpinan Muhammad? Pertanyaan ini adalah permulaan perpecahan di dalam Islam. Pihak Sunni dan Syiah mempunyai pendapat yang berbeda. Suatu ketika pada tahun 632 di Ghadir Qum, rombongan Muhammad pulang ke Madinah setelah ibadah haji. Kemudian, Muhammad mengangkat tangan Ali dan berkata, "Barang siapa menganggap aku ini maulanya, maka Ali adalah maulanya." Kata maula ini mempunyai banyak arti, di antaranya adalah pemimpin dan teman. Menurut Syiah, peristiwa ini adalah penunjukan Ali sebagai penerus Muhammad. Sedangkan menurut Sunni, peristiwa ini hanyalah pernyataan untuk memuji Ali sebagai temannya. Beberapa saat kemudian Muhammad sering mengadu kepada istrinya yang bernama Aisyah bahwa dia masih merasakan sakit yang diakibatkan oleh racun yang dikonsumsi dari daging yang diberikan oleh wanita Yahudi yang bernama Zainab binti Al-Harits di Khaybar. Dia merasakan pembuluh jantungnya seakan-akan sedang dipotong oleh racun itu. Wanita Yahudi tersebut mengaku berbuat demikian untuk membalaskan dendam rakyatnya, ayahnya, pamannya, dan suaminya yang dibunuh oleh pasukan Muhammad. Beberapa hari sebelum meninggal, Muhammad minta kertas dan pena karena ingin menulis sesuatu. Namun, hal itu ditolak oleh salah satu sahabat Muhammad yang bernama Umar. Pada tanggal 8 Juni tahun 632, Muhammad meninggal di rumah Aisyah. Tidak ada yang tahu apa yang ingin ditulis oleh Muhammad sebelum kematiannya. Syiah berkata bahwa Muhammad ingin menulis bahwa Ali adalah penerusnya. Menurut Sunni, Muhammad tidak menentukan siapa penerusnya karena ingin membiarkan umat Islam yang menentukannya. Tetapi, tentu saja hal ini tidak bisa dipastikan, karena ini hanya asumsi tentang apa yang ingin ditulis oleh Muhammad. Dan kenyataannya, tidak ada kertas yang ditulis oleh Muhammad sebelum dia meninggal. Setelah Muhammad meninggal, Ali mengurus penguburannya di Mekah. Namun, terjadi pertemuan di Madinah untuk menentukan siapa penerus Muhammad. Para sahabat Muhammad seperti Ali, Abu Bakar, dan Umar tidak hadir pada pertemuan itu. Mayoritas yang hadir di situ adalah pengikut Muhammad semenjak Muhammad hijrah ke Madinah. Pengikut Muhammad semenjak sebelum hijrah sangat sedikit. Abu Bakar dan Umar segera ke pertemuan itu dan mengambil alih pertemuan itu tanpa Ali.
Abu Bakar adalah salah satu sahabat yang pertama masuk Islam, dan dia adalah mertua Muhammad dari Aisyah. Umar juga adalah salah satu sahabat dan mertua Muhammad dari Hafsah. Setelah perdebatan yang panjang, Umar berhasil meyakinkan umat yang hadir untuk memilih Abu Bakar sebagai penerus, sebagai khalifah yang memimpin umat. Ali dan para sahabat yang lain baru diberitahu setelah keputusan itu diambil. Pada awalnya Ali menolak keputusan itu, karena keputusan itu diambil tanpa kehadiran dia, dan dia adalah salah satu kandidat penerus selain Abu Bakar dan Umar. Setelah itu Umar mulai berusaha untuk membuat para sahabat yang lain untuk setuju dan setia kepada Abu Bakar. Dia sendiri datang ke rumah Ali untuk membujuk dia. Menurut tradisi Sunni, Umar membujuk Ali dengan baik-baik dan damai. Namun menurut Syiah, Umar memaksa Ali untuk mengalah dengan mendobrak masuk ke rumah, membanting pintu, dan mematahkan rusuk istri Ali, yaitu Fatimah anak Muhammad, sehingga anak Ali yang dikandung Fatimah keguguran. Ali sendiri diikat dengan tali supaya setuju setia kepada Abu Bakar. Saya tidak tahu yang mana yang sebenarnya terjadi. Namun akhirnya sama, yaitu Ali menerima Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal pada tahun 634, Umar menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar. Ali menerima hal ini, bahkan memberikan anak perempuannya yang bernama Ummu Kulsum supaya dikawinkan oleh Umar. Setelah kematian Umar pada tahun 644, Ali dipertimbangkan sebagai khalifah. Namun, sahabat lain yang bernama Utsman dari Bani Umayyah yang akhirnya menjadi khalifah baru. Ali sekali lagi menerima khalifah baru ini, tetapi banyak orang yang tidak puas dengan Utsman sebagai khalifah, sehingga ada yang mau memberontak dan menggantikannya dengan Ali. Ali menolak dan bahkan mengirim dua anaknya yang bernama Hasan dan Hussein untuk menjaga rumah Utsman. Namun, pada akhirnya Utsman tetap terbunuh oleh pemberontak dari Mesir pada tahun 656. Setelah itu, akhirnya Ali menjadi khalifah keempat dan terakhir dari kekhalifahan Rasyidun. Kekhalifahan Ali tidak berjalan mulus dan sangat bergejolak. Aisyah istri Muhammad dan keluarga Utsman dari Bani Umayyah, termasuk Muawiyah yang memimpin daerah Syria, meminta Ali untuk menghukum pembunuh Utsman. Namun, karena sebagian dari mereka adalah pendukung Ali menolak menghukum mereka dan terjadilah perang saudara pertama di dunia Islam yang disebut fitnah pertama. Pada tahun 656, pasukan Ali mengalahkan pemberontak di dekat Basra. Namun Muawiyah masih menolak Ali sebagai khalifah baru, dan orang-orang yang anti Ali berkumpul bersama Muawiyah. Pada tahun 657, terjadi pertempuran antara Muawiyah dan Ali di Siffin. Kemudian, pihak Muawiyah mengusulkan perundingan damai. Ali menerima perundingan itu, namun sebagian pengikutnya tidak setuju, sehingga akhirnya mereka meninggalkan Ali. Mereka yang meninggalkan Ali disebut Khawarij. Pada tahun 660, para pendukung Muawiyah mendeklarasikan Muawiyah sebagai khalifah. Pada tahun 661, Ali dibunuh oleh seorang Khawarij ketika beribadah di Masjid Kufah. Kemudian anak Ali yang bernama Hasan dideklarasikan sebagai khalifah baru di Kufah. Namun pasukan Muawiyah jauh lebih kuat, sehingga Hasan mengundurkan diri sebagai khalifah supaya tidak terjadi pertumpahan darah lebih lanjut. Dan dia menyetujui perjanjian dengan Muawiyah. Ada 3 poin yang menjadi isi perjanjian itu. Yang pertama, Hasan menerima Muawiyah sebagai khalifah dengan syarat dia harus bertindak sesuai dengan Islam. Yang kedua, Muawiyah tidak boleh menunjuk penerus dan khalifah baru harus dipilih melalui Dewan Syura. Yang ketiga, Muawiyah harus berhenti mengutuk Ali dan berhenti mempersekusi keluarga dan pendukung Ali. Namun pada akhirnya, Muawiyah menunjuk anaknya yang bernama Yazid sebagai penerus. Entah bagaimana caranya, Muawiyah membuat Dewan Syura setuju Yazid sebagai penerus, sehingga tradisi kekhalifahan yang memilih pemimpin berubah menjadi kerajaan. Hal ini membuat perlawanan dari kelompok yang tidak setuju. Mereka berkumpul kepada Hussein yang merupakan anak Ali dan cucu Muhammad, karena Hasan sudah meninggal pada tahun 670. Walaupun demikian, dukungan terhadap Muawiyah masih lebih kuat. Pada tahun 680, Muawiyah meninggal,
Lalu Yazid sebagai khalifah baru meminta kesetiaan Hussein. Utusan Yazid tidak berhasil membujuk Hussein dan takut untuk membunuh dia, karena Hussein adalah cucu Muhammad. Pada saat yang sama, penduduk Kufah mengirim surat kepada Hussein untuk memberitahukan bahwa mereka menentang Yazid. Mereka berniat untuk menyingkirkan Yazid dan membuat Hussein menggantikan dia. Hussein setuju dan mengirim sepupunya yang bernama Muslim bin Aqil ke Kufah untuk melihat situasi dan mengumpulkan dukungan. Awalnya, Muslim bin Aqil berhasil mengumpulkan 30.000 pendukung dan memberitahukan Hussein apa yang terjadi. Namun, kemudian Muslim bin Aqil dikhianati dan dibunuh. Hussein yang tidak tahu bahwa Muslim bin Aqil sudah dibunuh, pergi ke Kufah bersama 50 orang dan anggota keluarganya. Di tengah perjalanan itu, Hussein dikepung oleh pasukan Yazid. Mereka berusaha membujuk Hussein untuk menyerah dan menerima nasib. Tetapi, Hussein menolaknya, sehingga akhirnya rombongan Hussein dibantai. Hussein meninggal di situ bersama 6 anak Ali yang lain, 2 anak Hussein, 4 anak Hasan, dan beberapa cucu Ali yang lain, sehingga banyak keturunan Muhammad yang terbunuh di situ. Inilah penyebab perpecahan yang sangat mendalam, sehingga menjadi Sunni dan Syiah. Mereka yang setia kepada penerus Muhammad dari Ali menjadi Syiah, sedangkan yang lainnya menjadi Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saat ini sekitar 90% Muslim adalah Sunni, termasuk di Indonesia. Sunni menganggap Syiah sebagai bidat sesat, bahkan ada yang menganggapnya bukan Islam. Sedangkan Syiah menganggap Sunni adalah pihak yang jahat, yang mempersekusi mereka dan keluarga Muhammad. Pembunuhan terhadap Ali dan Hussein menjadi salah satu pilar Syiah yang menjunjung tinggi mati syahid. Setiap tanggal 10 Muharram, bulan pertama kalender Islam, mereka memperingati kematian Hussein yang disebut Hari Asyura. Sunni dan Syiah mempunyai hadis atau kisah tentang Muhammad yang berbeda. Selain itu, menurut Syiah, ayat Quran yang diturunkan kepada Muhammad seharusnya sekitar 17.000, sedangkan ayat yang ada di dalam Al-Quran sekarang hanya 6.000-an. Jadi, menurut mereka, Al-Quran yang ada sekarang sudah korup, sudah diubah oleh tangan manusia. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya memberkati.